Sebagai pemegang kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, Bank BCA memiliki nilai pasar sekitar 1.000 triliun rupiah setidaknya saat video ini dibuat. Perjalanan si Raja Bank ini sangat menarik untuk dibahas. Tentunya, perjalanannya juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Dimulai dari tahun 1955, Bank Sentral Asia atau kita kenal juga dengan Bank BCA berawal dari sebuah perusahaan tekstil yang bernama Envis Semarang Knitting Factory. Anehnya, anggaran dasar perusahaan tersebut memungkinkan untuk melakukan kegiatan perbankan. Karena perusahaan tekstil itu tidak berjalan dengan baik, Lim Sio Leong atau yang lebih dikenal dengan Sudono Salim dan temannya Tan Lip Soin membeli perusahaan tersebut pada tahun 1957 dari pemiliknya, seorang pengusaha di Semarang bernama Gunardi. Sudono Salim memutuskan untuk mengubah nama perusahaan menjadi Bank Asia NV dan kemudian menjadi Bank Sentral Asia dengan 2A dan kemudian disederhanakan menjadi Bank Sentral Asia. Dia juga memindahkan operasinya ke Jakarta dari Semarang. Sudono Salim yang saat itu belum berkeluarga negaraan Indonesia mempekerjakan temannya yang bernama Hasanuddin yang merupakan kakek dari mantan Presiden Megawati sebagai direktur perusahaan. Ada fakta menarik bahwa Sudono Salim pernah menawarkan saham BCA kepada Soeharto, mengingat pada saat itu Sudono Salim adalah dalam tanda kutip cukongnya Soeharto. Namun Soeharto menolak, sehingga pada tahun 1974 30% saham ditempatkan atas nama anak presiden, Sigit Haryo-Yudanto sebanyak 20% dan Siti Hardianti Hastuti atau dikenal sebagai Tutut sebanyak 10%. Angka ini kemudian diubah menjadi 16,7% untuk Sigit dan 13,3% untuk Tutut. Pada tahun 1975, nasib baik sedang berpihak pada Sudono Salim ketika ia bertemu dengan Mohtar Yadi dalam satu penerbangan ke Hong Kong, seorang bankir Indonesia yang pada saat itu dikenal sebagai dokter perbankan karena kemampuannya dalam menyelamatkan dan membalikan keadaan bank-bank yang krisis, atau sekarang dikenal sebagai pemilik proyek Meikarta Lipo Group. Bagi Sudono Salim, ini merupakan kesempatan yang dapat mendorong dirinya ke jajaran orang terkaya di Asia. Pada pertengahan tahun 1970-an, BCA tidak memiliki izin bank devisa, hanya memiliki 2 cabang dan menduduki peringkat ke-23 dari 58 bank komersial swasta dalam segi aset. Hari itu bagi Sudono Salim, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk mengajukan pertanyaan kepada Mokhtar. Apakah Anda ingin membangun bank saya? Dengan singkat, Mokhtar menyatakan minatnya dan keduanya sepakat untuk melanjutkan pembicaraan setelah kembali ke Jakarta. Sudono Salim merasa yakin bahwa Mokhtar adalah orang yang tepat untuk membantu perkembangan Bank BCA. Namun, adik Lim, Sio Kong, tidak setuju dan menentang Mokhtar untuk bergabung dengan BCA. Teman dekat Sudono Salim juga memberikan peringatan kepadanya tentang Mokhtar. Bahkan, diceritakan Sudono Salim sampai pergi ke Gunung Kawi, sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat pesugihan, untuk berkonsultasi dengan peramal mencari kepastian. Dan singkatnya, dirinya yakin dengan sosok Mokhtar Riyadi. Dalam pertemuannya sebulan setelah penerbangan tersebut, Sudono Salim menawarkan 2 pilihan bank kepada Mokhtar, BCA atau Windu Kencana, bank yang juga dimiliki oleh Sudono Salim. Tanpa ragu, Mokhtar memilih BCA untuk menjadi pasien selanjutnya. Mokhtar lebih lanjut menyatakan bahwa BCA saat itu berada dalam kondisi tidak stabil dan hampir bangkrut. Saat itu, BCA hanya memiliki aset sebesar 1 juta US dollar dan hanya memiliki 27 karyawan. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang perbankan, kata Mokhtar. Tapi poin penting bagi Mokhtar adalah di dalam BCA tidak ada anggota keluarga Sudono Salim yang terlibat dalam urusan bisnis bank tersebut. Mokhtar menjelaskan bahwa dia lebih memilih untuk memulai dari nol daripada harus mengatasi masalah internal yang ada di Windu Kencana, perusahaan yang ikut dikelola oleh adik Lim, Sio Kong. Mokhtar menyatakan bahwa ada banyak orang yang terlibat dalam Windu Kencana dan itu akan menyulitkan dalam mengelolanya. Dalam percakapan awal mereka, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Sudono Salim kepada Mokhtar adalah tentang target pertumbuhan BCA. Ia terkesan dengan pertumbuhan yang luar biasa dari Bank Panin yang dinahkodai oleh Mokhtar, yang pada saat itu Panin adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Kira-kira seperti ini percakapannya. Anda menghabiskan waktu 2,5 tahun untuk mengembangkan Panin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan BCA dari nol menjadi bank swasta terbesar? Mungkin 2,5 tahun untuk menjadikan BCA sebagai bank swasta terbesar. Mengapa Anda sangat yakin?
Anda memiliki sesuatu yang lebih dari Panin. Apa yang dimiliki Panin, kami juga memilikinya. Panin adalah bank devisa, sementara BCA bukan. Panin memiliki 60 cabang, sementara BCA hanya memiliki satu kantor. Panin memiliki aset sebesar 200 juta US dollar, sementara BCA hanya memiliki 1 juta US dollar. Apa yang mereka miliki yang kita tidak miliki? Anda berbicara tentang kuantitas, sementara saya berbicara tentang kualitas. Itulah perbedaannya. BCA memiliki akses ke 3 kunci emas yang tidak dimiliki Panin. Pertama, koneksi dengan Sudono Salim untuk membuka pintu industri rokok kretek dengan monopoli cengkeh Anda. Kedua, koneksi dengan Sudono Salim untuk membuka pintu ke pelanggan pabrik tepung melalui Bogasari. Ketiga, koneksi dengan Sudono Salim untuk membuka pintu ke pelanggan semen dan bahan bangunan. Saya akan menggunakan koneksi ini untuk mengembangkan BCA. Bermodal pengalaman yang didapatkan dari bekerja dengan 3 bank sebelumnya, Mokhtar yakin bisa menduplikasi formula kesuksesannya di BCA. Dia telah belajar mengidentifikasi niche market yang harus difokuskan, dan strategi itu berhasil. Misalnya, di Bank Kemakmuran, ia memusatkan perhatian pada para imigran Fujian yang mendominasi perdagangan sepeda. Di Bank Buana adalah sektor tekstil dan pertanian, sedangkan di Bank Panin, dia memperbesar pasar impor. Mengenai Bank BCA, Mokhtar yakin privilege Sudono Salim akan memungkinkan mengakses sektor-sektor yang tidak dimiliki bank-bank sebelumnya. Diskusi yang panjang tersebut tentu harus berakhir pada sebuah kesepakatan bisnis. Diceritakan, Mokhtar awalnya meminta 30% saham seperti yang dia miliki di saham Bank Panin. Tentu, Sudono Salim menolak langsung permintaan itu. Seperti yang kita ingat sebelumnya, Sudono Salim sudah memberikan total 30% kepada dua anak Soeharto. Jika Sudono Salim setuju memberi Mokhtar 30%, hanya 40% yang tersisa untuk dirinya, dua saudara laki-laki, dan pamannya yang juga pemegang saham saat itu. Menariknya, cerita ini memiliki dua versi, karena Mokhtar membantah ketika dimintai konfirmasi bahwa dirinya menginginkan kepemilikan 30% saham, meskipun pada akhirnya mereka menyetujui 17,5% saham. Bisnis perbankan bukanlah tentang uang, tapi tentang trust, kepercayaan. Dan itu yang dicerminkan dalam perkawinan antara dua pemikir dan pekerja keras yang hebat sehingga melahirkan sebuah karya bisnis yang luar biasa. Dalam diskusi mereka, Sudono Salim tak jarang mengajak anaknya, Antoni. Keberadaan Antoni juga menjadi indikasi bahwa Sudono Salim percaya dengan anaknya itu. Untuk membuktikan kepercayaan itu, Sudono Salim suatu hari tanpa sepengetahuan Mokhtar, ia pernah menyuruh Antoni muda untuk meeting bersama Mokhtar. Mokhtar yang saat itu terkejut, melihat bahwa yang datang adalah anak pemilik perusahaan, bukan bapaknya, merasa bahwa Sudono Salim tidak ada respek pada dirinya. Dia menganggap bahwa ini sebuah lelucon. Mokhtar hari itu merasa waktunya akan terbuang sia-sia. "Oke Anton, apa yang mau kamu bicarakan?" Begitu kata Mokhtar. Dan semuanya terkejut ketika Antoni membeberkan rincian paket kompensasi Mokhtar serta rencana-rencana strategis untuk BCA. Antoni pun menutup diskusi hari itu dengan sebuah pertanyaan, apakah dia ingin melakukan due diligence untuk BCA atau tidak. Nggak perlu due diligence. Pak Mokhtar yakin atau bercanda? Aset bank ini cuma 1 juta US dollar. Apa iya kita harus menyewa konsultan untuk melakukan due diligence? Mungkin bayaran mereka akan lebih mahal dari aset kita. Gak perlu pokoknya. Saya percaya sama kamu. Kira-kira seperti itu percakapan mereka. Begitu Mokhtar masuk ke BCA, dia mengajukan izin devisa. Bank BCA juga melakukan merger bersama Bank Gemari, sebuah bank milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bank Indonesia memberikan lisensi forex pada tahun 1977. Itu membantu Mokhtar mempercepat langkah untuk menjadikan BCA raja di antara bank-bank di Indonesia. Sesuai dengan yang diutarakannya, Mokhtar menggunakan kunci emas Sudono Salim dengan baik, membuka jalan bagi banyak peminjam baru dan memicu pertumbuhan yang spektakuler bagi Bank BCA. Bahkan, kalau kalian perhatikan, logo Bank BCA terinspirasi dari tangkai cengkeh yang merupakan kunci emas pertama, yaitu bisnis kretek. Keberhasilan Mokhtar memimpin BCA tercermin dari meroketnya aset Bank BCA. Dari 998 juta rupiah pada akhir 1974, 8 bulan setelah Mokhtar bergabung melonjak menjadi 12,8 miliar rupiah. Dalam waktu 2 tahun, jumlahnya hampir 2 kali lipat menjadi 24,8 miliar rupiah. Pada tahun 1980, aset mencapai 100 miliar rupiah.
Tren pertumbuhan terus berlanjut mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 1986. Pada tahun 1990, tahun ketika Mochtar berpisah dengan BCA, aset hampir mencapai 7,5 triliun rupiah. 3 tahun setelah bergabung, Mochtar mencapai targetnya untuk menyalip Panin sebagai bank milik swasta terbesar di Indonesia. Kunci emas bukan satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Mochtar. Di masa itu, perbankan Indonesia didominasi oleh negara yang cenderung menolak inovasi alih-alih menyambut perubahan. Bank milik pemerintah memegang lebih dari 80% dari total aset. Keluarga Salim menunjukkan pandangan jauh ke depan dalam mencari teknologi dan produk baru. Pada tahun 1980, BCA mulai mengeluarkan kartu kredit. Selama bertahun-tahun, BCA banyak berinvestasi pada komputerisasi dan merupakan bank pertama di Indonesia yang menghubungkan cabang dan bisnis Salim lainnya dengan sistem komunikasi satelit VSAT atau Very Small Aperture Terminal. BCA memang bukan bank pertama yang memperkenalkan ATM, namun BCA adalah yang terdepan. Mereka gencar memasang ratusan ATM, salah satu cara untuk mendongkrak jangkauan bank di Nusantara. Dengan mempermudah orang di seluruh negeri untuk menarik uang tunai, BCA menarik sejumlah besar pelanggan baru dengan mudah. Selain peran tangan hebat dari Mochtar, Anthony, anak Sudono Salim juga berperan dalam kemajuan BCA. Dia ikut meracik program tabungan tahapan. Pada saat itu, dia adalah orang yang mengatakan tabungan tahapan tidak akan berhasil tanpa jaringan ATM yang kuat, dan dia terbukti benar. Tidak berhenti di situ, Mochtar tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bisnis dari basis nasabah BCA yang terus berkembang. Mochtar mengembangkan bisnis yang terintegrasi seperti asuransi dan pembiayaan leasing. Di saat yang bersamaan, Mochtar Riyadi ingin membawa BCA ke pusat finansial Asia, Hong Kong. Setelah peristiwa kerusuhan Hong Kong pada tahun 1967 yang memberikan efek berkepanjangan bagi Hong Kong, pada tahun 1975, Hong Kong telah bangkit kembali dan mengalami perkembangan yang pesat. Banyak bank asing yang membuka cabangnya di sana. Sayangnya, karena aturan pemerintah Indonesia yang melarang bank swasta untuk membuka cabang di luar negeri, ditambah lagi Bank BCA pada saat itu belum memiliki izin devisa, membuat Mochtar tidak bisa memiliki cabang Bank BCA di Hong Kong. Tapi Taipan ini tidak pernah habis akal. Adanya regulasi di Hong Kong yang memperbolehkan individu untuk membentuk sebuah badan usaha yang disebut dengan Deposit Taking Companies menjadi jalan bagi Mochtar untuk melebarkan sayap BCA di pusat finansial Asia. Dalam 1 bulan pertamanya bersama BCA, Mochtar langsung mendirikan Central Asia Capital Corporation Ltd atau disingkat CACC yang mana menjadi perpanjangan tangan BCA di Hong Kong. CACC berperan penting bagi keluarga Salim dalam memperoleh pendanaan asing untuk bisnismennya di Indonesia. Keinginan Mochtar untuk berekspansi di Amerika Serikat diawali dari kegagalannya dalam membeli saham Bank Georgia yang sebagian dimiliki oleh Direktur Anggaran Presiden Jimmy Carter, Bert Lentz. Karena adanya laporan media di Amerika tentang isu pembelian saham itu, membuat otoritas moneter Indonesia turun tangan sehingga memblokir kesepakatan tersebut. Tapi kegagalan itu memberikan jalan baru bagi Mochtar. Penasihat utama dari Bert Lentz, Jackson Stephens, menjadi teman dan partner bisnis bagi Mochtar dan membuka kesempatan lainnya. Dengan koneksinya bersama Jackson Stephens pada tahun 1977, ekspansi Mochtar dan Sudono Salim mencapai tempat yang tidak diduga, Little Rock, Arkansas. Stephens memiliki hasrat berbisnis yang tak kalah besar dari Mochtar. Hingga pada tahun 1983, mereka berdua membeli Seng Heng Bank di Macau yang pada akhirnya dijual kepada seorang raja judi, Stanley Ho. Setahun kemudian, masih bersama dengan Stephens, mereka membeli Hong Kong Chinese Bank yang menjadi pijakan awal pertama bagi bisnis keluarga Riyadi di luar Indonesia. Relasinya di Arkansas membuat Mochtar dan keluarga Salim memiliki hubungan dengan Gubernur Arkansas Bill Clinton yang merupakan calon presiden masa depan Amerika. Mochtar masih belum memiliki bank di New York. Sampai tahun 1985, Bank BCA membuka cabang pertamanya dan menjadi bank swasta Indonesia pertama di Amerika Serikat. Di sisi lain, First Pacific yang merupakan perusahaan investasi milik keluarga Salim tanpa adanya campur tangan dari Mochtar, membeli sebuah bank yang bernama Bank Hibernia. Jadi ekspansi Bank BCA di luar Indonesia terlihat sedikit ambigu. Terkadang Salim dan Mochtar terlihat bekerja sama, tapi tak jarang juga mereka memiliki kepentingan pribadi dalam urusan bisnisnya. Hubungan dekatnya dengan Soeharto tidak selalu menguntungkan bagi perjalanan Bank BCA.
Di masa itu, Soeharto sedang gencar-gencarnya mendorong Pancasila sebagai ideologi atau filosofi yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat, mulai dari partai politik hingga kelompok sipil tanpa terkecuali. Hal ini memungkinkan Soeharto menjadikannya sebuah alat dalam mengontrol legitimasi kekuasaannya dan terutama mencegah upaya penggunaan Islam sebagai alat politik. P3, partai besar yang berkorelasi dengan Islam juga dipaksa untuk mendukung kebijakan Soeharto. Tentu ada beberapa muslim yang menginginkan keterlibatan Islam dalam politik tanpa batasan-batasan tertentu. Dan beberapa dari mereka yang memang masuk ke dalam golongan garis keras menentang dengan lantang kebijakan Soeharto dan mulai memberikan khotbah tentang anti pemerintah, anti Cina, dan anti Kristen. Hal ini diperparah dengan efek resesi yang sudah mulai terasa pada harga komoditas, pemangkasan subsidi pemerintah, dan beberapa buruh kehilangan pekerjaan. Hingga puncaknya Agustus 1984. Seorang pengkhotbah yang berapi-api menarik perhatian banyak orang dengan pidato yang menghasut, mencela orang Tionghoa sebagai bajingan Indonesia dan menuduh orang Kristen meracuni pikiran orang-orang Muslim. Beberapa pidato lain menyusul selama beberapa minggu berikutnya. Beberapa menargetkan hubungan Sudono Salim dengan Soeharto. Seorang pemuda Tionghoa yang tokonya berada di dekat masjid melaporkan bahwa seseorang menyatakan Lim Xiaoliong adalah anjing Cina dan bertanya, mengapa orang Cina punya uang sedangkan kami tidak? Kami tidak akan mengambil barang apapun dari toko mereka, tetapi mengambil nyawa mereka. Slogan anti pemerintah muncul di dinding sebuah masjid di Tanjung Priuk, daerah pabrik tepung milik keluarga Salim berada. Pada tanggal 7 September, 2 polisi memasuki masjid dan mencabut slogan-slogan dari dinding. Seorang petugas tidak melepas sepatunya sebelum masuk, sementara yang lain diduga mengolesi slogan-slogan tersebut dengan air selokan. Dan pada akhirnya, kerusuhan Tanjung Priuk pecah. Massa yang marah berkumpul beberapa hari kemudian. Konfrontasi yang terus berlanjut menyebabkan penangkapan beberapa aktivis oleh polisi. Tanggal 12 September, sebuah pertemuan diadakan di masjid, membahas mengenai aksi-aksi yang telah polisi lakukan dengan menyampaikan pidato anti pemerintah dengan lantang. Dengan total 1.500 massa berbaris ke kantor polisi menuntut pembebasan para tahanan, kekuatan militer pun dikerahkan hingga peluru tajam ditembakkan ke arah pengunjuk rasa. Pemerintah mengklaim 18 orang tewas akibat peristiwa tersebut, meskipun rumor lain mengatakan setidaknya 63 orang tewas, ratusan orang terluka, dan masih banyak orang yang hilang. Bahkan ada juga yang mengatakan ratusan orang telah dibantai di malam itu. Malam yang mencekam itu mungkin berhasil diakhiri, tapi kemarahan kepada pemerintah dan etnis Tionghoa kala itu terus membara. Ditambah lagi, Beni Murdani, Panglima ABRI saat itu adalah seorang Katolik, membuat citra dirinya dipandang sebagai pribadi yang kejam dan anti-Islam. Di saat yang bersamaan, ekonomi yang sulit menambah kebencian terhadap kekayaan Salim. Tak lama setelah peristiwa Tanjung Priuk, Bank BCA masuk ke dalam sejarah ini. 4 Oktober 1984, sebuah bom meledak di luar 2 cabang BCA di Glodok yang merupakan wilayah etnis Tionghoa. 2 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Ledakan susulan terjadi di luar toko milik orang Tionghoa. Dalam beberapa minggu setelah peristiwa itu, gedung perkantoran milik keluarga Salim juga sering mendapatkan ancaman teror bom. Terlepas dari itu, BCA tidak terlalu terpengaruh oleh bom Oktober, meskipun di tahun itu BCA mengalami tahun yang buruk. Asetnya hanya tumbuh 20% pada tahun 1984 menjadi 465 miliar rupiah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 60% atau lebih pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, bank dapat mengembalikan tren pertumbuhannya dengan peningkatan aset sebanyak 52%. Di pertengahan tahun 1980-an, BCA sendiri menghadapi masalah di internal perusahaannya. Peristiwa ini terus menjadi rumor sampai Mochtar mengakuinya di tahun 2007. Saat itu anaknya Mochtar, Andrew, menjabat sebagai direktur BCA. Andrew kala itu melakukan spekulasi gila yang membuat BCA mengalami kerugian selisih kurs cukup besar akibat perdagangan yang dilakukannya. Alih-alih melindungi putranya seperti yang biasa dilakukan oleh banyak bos korporasi Indonesia, Mochtar menyuruh Andrew untuk pergi dari BCA.